saya Dina Rinil Haq. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu filsafat, sarana ilmiah dalam statistika dan logika. Jadi pengertian statistik sendiri itu pada mulanya kata statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Nah, secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status atau bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata state atau bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan data, baik yang berwujud angka, data kuantitatif, atau baik yang tidak berwujud angka, data kuantitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan besar bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka, yaitu data kuantitatif. Namun, kamus bahasa Inggris kita akan menjumpai kata statistik dan kata statistik. Kedua kata itu mempunyai arti yang berbeda. Kata statistik artinya ilmu statistik, sedangkan kata statistik diartikan sebagai ukuran yang diperoleh oleh berasal dari sampel, yang berarti ukuran yang diperoleh atau berasal dari populasi. Ditinjau dari segi terminologinya, dewasa ini istilah statistik terkandung sebagai macam pengertian. Pertama, istilah statistik kadang diberi pengertian sebagai data statistik atau kumpulan bahan keterangan berupa angka atau bilangan. Kedua, sebagai kegiatan statistik atau kegiatan perstatistikan atau kegiatan penstatistikan. Ketiga, kadang juga dimaksudkan sebagai metode statistik, yaitu cara-cara tertentu yang perlu ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusun, dan mengatur, menyajikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap sekumpulan bahan keterangan yang berguna. Angka itu dapat berbicara atau dapat memberikan pengertian makna tertentu. Keempat, istilah statistik dewasa ini juga dapat diberi pengertian sebagai ilmu statistik. Ilmu statistik tidak lain adalah ilmu pengetahuan yang memperoleh dan mempelajari secara ilmiah tahap-tahap yang ada dalam kegiatan statistik. Dengan ungkapan lain, ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari perkembangan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka yang pertama pengumpulan data angka, yang kedua penyusunan atau pengaturan data angka, yang ketiga penyajian atau menggambarkan atau pelukisan data angka, yang keempat penganalisian terhadap data angka, yang kelima penarikan kesimpulan, yang keenam pembuatan perkiraan, yang ketujuh penyusunan ramalan secara ilmiah atas dasar pengumpulan data angka tersebut. Dalam kamus ilmiah populer, kata statistik berarti tabel grafik, daftar informasi, angka-angka informasi, sedangkan kata statistika berarti ilmu pengumpulan, analisis, dan klarifikasi data angka sebagai dasar untuk induksi. Jadi, statistik merupakan sekumpulan metode untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan tidak menentu. Sejarah perkembangan statistik peluang yang merupakan dasar dari teori statistika merupakan konsep baru yang tidak dikenal dalam pemikiran Yunani kuno, Romawi, dan bahkan Eropa dalam abad pertengahan. Teori mengenai kombinasi bilangan sudah dapat dalam aljabar yang dikembangkan sarjana muslim, namun bukan dalam lingkup teori peluang begitu besar dasar. Peluang ini dirumuskan maka dengan cepat bidang telaahan berkembang. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel tertentu. Abraham de Moivre mengembangkan teori galat atau keliruan, theory of error, pada tahun 17. Ini lebih lanjut dan menemukan distribusi normal, sebuah konsep mungkin paling umum dan paling banyak dipergunakan dalam analisis statistika. Di samping teori peluang, distribusi lain yang tidak berupa kurva normal kemudian ditemukan Francis Galton dan Karl Pearson. Teknik kuadrat terkecil atau least squares, simpangan baku dan galet baku untuk rata-rata, the standard error of the mean, dikembangkan Karl Francis Gauss. Melanjutkan konsep-konsep Galton, korelasi, distribusi, Chi-kuadrat, dan analisis statistika untuk data kuantitatif.
Person menulis buku The Grammar of Science, sebuah karya klasik dalam filsafat ilmu. William Shirley Gossett yang terkenal dengan nama samaran Student mengembangkan konsep tentang pengambilan contoh, design experience, dikembangkan oleh Ronald Elimer dan Fisher. Di samping analisis variance dan covariance, distribusi mean-z, distribusi mean-t, uji signifikan, dan teori tentang perkiraan, theory of estimation. Demikianlah statistika yang relatif sangat mudah dibandingkan dengan matematika, berkembang dengan sangat cepat, terutama dalam dasawarsa 5 tahun. Belakangan ini, penelitian ilmiah baik yang berupa survei maupun eksperimen dilakukan lebih cermat dan teliti dengan mempergunakan teknik-teknik statistika yang diperkembangkan sesuai dengan kebutuhan di Indonesia sendiri. Kegiatan dalam bidang penelitian sangat meningkat, baik kegiatan akademik maupun pengambilan keputusan telah memberikan momentum yang baik untuk pendidikan statistika. Dengan mensyaratkan berpikir secara ilmiah tidak terlalu berlebihan, apa yang dikatakan oleh Hyau-im G. Willis bahwa setiap hari berpikir statistik akan merupakan keharusan bagi manusia, seperti juga membaca dan menulis. Yang ketiga yaitu hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Terus ditinjau dari pola pikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Untuk itu, penelitian ilmiah menyadarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Jadi, keempat sarana ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lain. Bahasa merupakan sarana komunikasi, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi tidak lepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dan menggapai ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, maka seseorang tidak dapat melakukan kegiatan ilmiah secara sistematis dan teratur. Penelitian merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian itu mempunyai dasar kebenaran, proses berpikir itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap valid kalau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu tersebut. Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika, di mana logika dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih terhadap macam-macam cara penarikan kesimpulannya, di antara penarikan kesimpulan dengan cara logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan umum. Sedangkan logika deduktif membantu kita dalam menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual. Penelitian secara deduktif dimulai dengan mengungkapkan pernyataan-pernyataan khas dan terbatas untuk menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Umpamanya, kita mempunyai fakta bahwa kerbau mempunyai mata, lembu mempunyai mata, harimau mempunyai mata, dan gajah mempunyai mata. Dari kenyataan-kenyataan ini, kita dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum bahwa semua binatang mempunyai mata. Ada dua keuntungan dari kesimpulan ini. Keuntungan pertama bersifat ekonomis, dan keuntungan kedua adalah dimungkinkannya proses penelitian baik secara induktif maupun secara deduktif. Statistika mempunyai penelitian yang penting dalam berpikir induktif tersebut. Deduksi adalah sebaliknya cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Mempergunakan pola berpikir yang digunakan silogismus. Pernyataan yang mendukung silogismus ini disebut premis, yang kemudian dapat dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor. Contohnya, semua makhluk mempunyai mata, premis mayor. Si Polan adalah seorang makhluk, premis minor. Jadi si Polan punya mata, kesimpulan. Jadi kesimpulan yang ditarik secara logis dari dua premis yang mendukungnya. Matematika adalah pengetahuan yang disusun secara deduktif. Matematika juga merupakan bahasa yang melambangkan serangkaian makna dan pernyataan yang ingin disampaikan. Yang keempat yaitu tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan dari pengumpulan data statistik terbagi menjadi dua golongan besar yang secara kasar dapat dirumuskan sebagai tujuan yang bersifat
tidak mempunyai perbedaan yang hakiki karena kegiatan keilmuan yang merupakan dasar dari kegiatan praktis dalam bidang statistika. Perbedaan yang penting dari kedua kegiatan ini dibentuk oleh kenyataan bahwa dalam kegiatan praktis hakikat alternatif yang sedang dipertimbangkan telah diketahui paling tidak secara prinsip, di mana konsekuensi dalam memilih salah satu dari alternatif tersebut dapat dievaluasi berdasarkan serangkaian perkembangan yang akan terjadi di pihak lain. Kegiatan statistika dalam bidang keilmuan diterapkan pada pengambilan suatu keputusan konsekuensinya sama sekali belum diketahui. Dengan demikian, konsekuensi dalam melakukan kesalahan yang merupakan pertimbangan dalam mengambil suatu kesimpulan dapat diketahui secara pasti dalam kegiatan praktis dibandingkan dengan keilmuan lainnya. Walaupun begitu, kegiatan perbedaan ini hanya bersifat relatif dan bukan hanya merupakan suatu perbedaan yang hakiki. Yang kelima yaitu statistika dan cara berpikir induktif. Ilmu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Semua pernyataan ilmiah adalah sesuatu yang faktual, di mana konsekuensinya dapat diuji baik dengan jalan mempergunakan panca indera maupun dengan alat-alat yang membantu panca indera tersebut. Pengujian secara empiris merupakan salah satu mata rantai dalam metode ilmiah yang membedakan ilmu dari pengetahuan lainnya. Kalau kita telah lebih dalam, pengujian merupakan suatu proses pengumpulan data yang relevan dengan hipotesis yang diajukan. Sekiranya hipotesis itu didukung oleh fakta-fakta empiris, maka pernyataan hipotesis tersebut diterima atau disahkan kebenarannya. Sebaliknya, jika hipotesis tersebut bertentangan dengan kenyataan, hipotesis itu ditolak. Penguji mengharuskan kita untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Umpamanya, jika kita ingin mengetahui berapa tinggi rata-rata anak umur 10 tahun di sebuah tempat, nilai rata-rata yang dimaksudkan itu merupakan sebuah kesimpulan umum yang ditarik dari kasus-kasus anak umur 10 tahun di tempat itu. Jadi dalam hal ini menarik kesimpulan berdasarkan logika induktif. Di pihak lain, penyusunan hipotesis merupakan penarikan kesimpulan yang bersifat khas dan pernyataan yang bersifat umum dengan mempergunakan deduksi. Kedua penarikan kesimpulan ini tidak sama dan tidak boleh dicampur adukkan. Logika deduktif berpaling dengan matematika, sedangkan sarana penarikan kesimpulan. Sedangkan logika induktif berpaling kepada statistika. Statistika merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih saksama. Kesimpulan yang ditarik dalam penarikan deduktif adalah benar jika premis-premis yang dipergunakannya adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah. Sedangkan dalam penarikan induktif, meskipun premis-premisnya adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah, maka kesimpulan itu belum tentu benar, tapi kesimpulan itu mempunyai peluang untuk benar. Pengambilan kesimpulan secara induktif menghadapkan kita pada sebuah permasalahan mengenai banyaknya kasus yang kita hadapi. Dalam hal ini, statistika memberikan jalan keluar untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamati hanya sebagian dari populasi yang bersangkutan. Statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik tersebut, yakni makin besar contoh yang diambil maka makin tinggi pula tingkat ketelitian kesimpulan tersebut. Sebaliknya, makin sedikit contoh yang diambil maka makin rendah pula tingkat ketelitiannya. Statistika juga memberikan contoh kepada kita untuk mengetahui apakah suatu hubungan kausalitas antara dua faktor atau lebih bersifat kebetulan atau memang terkait dalam suatu hubungan yang bersifat empiris. Dalam hal ini, statistika berfungsi meningkatkan ketelitian pengamatan kita dalam menarik kesimpulan dengan jalan menghindarkan semua yang bersifat kebetulan. Terlepas dari itu semua, dalam hal penarikan kesimpulan secara induktif, kekeluaran memang tidak bisa dihindarkan. Statistika merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Yang keenam yaitu peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan metode keilmuan. Sejauh apa yang menyangkut metode itu sebenarnya? Sejauh apa yang menyangkut metode sebenarnya tak lebih dari apa yang dilakukan seseorang dalam mempergunakan pikirannya, tanpa ada sesuatu pun yang membatasinya. Walaupun begitu, sangat menolong untuk mengenal langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam kegiatan keilmuan yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi. Ilmuwan melakukan observasi mengenai apa yang terjadi dan mengumpulkan menjadikan fakta.
yang berfungsi dan berhubungan dengan masalah yang sedang diselidikinya. Peranan statistika dalam hal ini, statistika dapat mengemukakan secara terperinci tentang analisa mana yang akan dipakai dalam observasi dan tafsiran yang dilakukan dan dihasilkan dari observasi tersebut. Tafsiran ini akan menitikberatkan pada tingkat kepercayaan kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai kemungkinan dalam bentuk kesalahan. Yang kedua itu hipotesis. Untuk menerangkan fakta yang diobservasi, dugaan yang sudah ada dirumuskan dalam sebuah hipotesis atau teori yang menggambarkan sebuah pola yang menurut anggapan ditemukan dalam data tersebut. Dalam tahap kedua ini, statistika membantu kita dalam mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan menyajikan hasil observasi dalam bentuk yang dapat dipahami dan memudahkan kita dalam mengembangkan hipotesis. Cabang statistika yang berhubungan dalam hal ini dinamakan statistika deskriptif, yang berlainan dengan statistika analitis, yakni cabang statistika yang mencakup berbagai metode dalam merencanakan observasi analisis dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Yang ketiga itu ramalan. Dari hipotesis atau teori dikembangkan deduksi. Jika teori yang dikemukakan tidak memenuhi syarat deduksi, akan merupakan suatu sebelumnya secara empiris, tetapi didedukasikan dari teori. Dari nilai suatu teori tergantung dari kemampuan ilmuwan untuk menghasilkan pengetahuan baru tersebut. Fakta baru ini disebut ramalan, bukan dalam pengertian menuju hari depan, namun menduga apa yang akan terjadi berdasarkan syarat-syarat tertentu. Pengkajian kebenaran. Ilmuwan lalu mengumpulkan fakta untuk menguji kebenaran ramalan yang dikembangkan dari teori. Mulai dari tahap ini, keseluruhan tahap-tahap di sebelumnya berulang seperti sebuah siklus. Jika teorinya didukung sebuah data, teori tersebut mengalami pengujian lebih baik berat dengan jalan membuat ramalan lebih spesifik dan mempunyai jangkauan lebih jauh, di mana memerlukan beberapa perubahan dalam teorinya. Sebaliknya, jika dikemukakan bertentangan dengan fakta, maka ilmuwan menyusun hipotesis baru yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Kemudian hipotesis baru tersebut kembali diuji kebenarannya lewat langkah-langkah perjanjian seterusnya. Tidak ada kebenaran yang bersifat akhir dalam ilmu. Kegagalan dalam menolak hipotesis akan mempertebal keyakinan kita pada hipotesis tersebut, sebab tak ada dengan proses pengujian berapapun jumlahnya justru membuktikan bahwa hipotesis itu akan selalu benar. Dalam tahap ini, sebuah hipotesis dianggap teruji kebenarannya jika ramalan yang dihasilkan berupa fakta. Kadang-kadang dalam ilmu alam, proses pengujian dapat dipercepat dengan jalan melakukan percobaan yang begitu sering terjadi bahwa suatu ramalan baru terjadi setelah lama menunggu. Apakah ramalan itu memang terjadi? Misalnya ramalan tentang kejadian dalam ilmu astronomi atau kejadian medis yang akan menimpa manusia. Andai kata terjadi malapetaka, statistika adalah relevan dalam kedua keadaan tersebut, karena masalah yang pokok adalah menemukan apakah data yang diobservasi itu sesuai dengan ramalan atau tidak. Penerapan konsep statistika modern telah memberikan arti yang pasti kepada pengujian kebenaran sebuah hipotesis. Sebuah hipotesis telah sah teruji bila pengaruh unsur kebetulan dalam pembuktian telah ditafsirkan dengan benar. Prosedur statistika memperhitungkan secara objektif penafsiran yang tidak benar dalam nilai-nilai peluang, atau dengan perkataan lain, memperhitungkan risiko atau suatu kesimpulan yang salah dalam kegiatan keilmuan yang sebenarnya. Keempat, langkah ini menjalin sedemikian eratnya sehingga sukar untuk menggambarkan pengembangan suatu penyelidikan keilmuan dengan skema kita yang kaku tersebut. Untuk mengetahui fakta apa yang harus dikumpulkan, seseorang harus mempunyai hipotesis tentang fakta apa yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang ditelaah. Hipotesis semacam ini didasarkan pada pengetahuan yang bersifat empiris. Kemudian seterusnya, walaupun begitu, keempat tahap ini sangat membantu dalam memfokuskan diskusi tentang metode keilmuan. Yang ketujuh itu penerapan statistika. Model statistika secara meningkat makin sering dipergunakan dalam kegiatan niaga. Salah satu unsur yang umumnya dihadapi oleh para manajer adalah keharusan untuk mengambil keputusan dalam keadaan yang tidak tertentu. Statistika diterapkan secara luas dalam hampir semua pengambilan keputusan dalam bidang manajemen. Statistika diterapkan dalam penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan, penanaman modal, kontrol kualitas, seleksi pegawai, kerangka percobaan industri, ramalan ekonomi, auditing, pemilihan risiko dalam pemberian kredit, dan masih banyak lagi.
Gerakan saintifik manajemen dalam abad ini secara khusus menitik beratkan kepada perlunya mengumpulkan fakta tersebut secara berhati-hati seperti yang dilakukan oleh salah satu cabangnya.